Have a cigarette with me. I don't smoke. I gotta go. You are so beautiful. Ryan. Michelle, nice to meet you. Kisah diawali dengan seorang pria bernama Walter yang sedang memimpin sebuah rapat di kantornya, dan di sana dia dibantu oleh anaknya yang sudah lama menjanda bernama Michelle. Dalam meeting tersebut, mereka sedang membahas kondisi perusahaan yang sedang diambang kebangkrutan. Lalu penasehat di perusahaan tersebut pun menyarankan agar si Walter mau menjual sahamnya dengan perusahaan lain agar perusahaannya bisa tetap dalam kondisi yang seimbang. Namun si Michelle pun menolak ide dari penasehat perusahaan tersebut karena dia masih meyakini bahwa perusahaannya bisa tetap berkembang dengan cara yang lain. Dan Michelle pun mencoba meyakinkan ayahnya bahwa dia akan mencari cara lain agar perusahaannya tidak bangkrut. Lalu setelah selesai meeting, Michelle pun lantas bergegas pulang ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, di sana terdapat anak gadisnya yang bernama Dara. Michelle sendiri adalah seorang ibu yang sangat peduli kepada anaknya dan selalu melarang anaknya berbuat hal yang negatif. You drink? I'm an adult. Well, I'm an adult. Kemudian di malam harinya, Michelle dan Dara pun pergi makan malam di sebuah restoran. Akan tetapi saat sedang menikmati makan malam, ternyata ada seorang pria yang terus-menerus memperhatikan si Michelle. Namun Michelle pun tampak tak mempedulikannya. Dan setelah selesai makan malam, mereka pun lantas bergegas untuk segera pulang. Lalu setelah sampai di rumah, Michelle pun baru teringat bahwa kartu kreditnya telah tertinggal di restoran tersebut. Kemudian karena hal itu, Michelle pun kembali lagi ke restoran tersebut. Lalu sesampainya di restoran, si Michelle pun langsung dihampiri oleh seorang pria yang sudah memperhatikannya sejak dia makan malam di restoran tersebut. Dan pria ini bernama Ryan. Ryan pun lantas mengajak si Michelle untuk minum bersama dengan dirinya. Dan sesekali Ryan juga mencoba untuk menggoda si Michelle. Namun Michelle pun lantas menolaknya karena dia merasa takut dengan pria yang baru dikenalnya itu. Lalu Ryan pun memberikan nomor ponselnya kepada si Michelle dan Michelle pun bergegas pergi meninggalkan si Ryan. Awalnya si Michelle pun membuang nomor ponsel si Ryan ke sebuah tong sampah. Namun dikarenakan sudah pusing dengan pekerjaannya, dia pun mengambil lagi nomor ponsel si Ryan di tong sampah tersebut. Kemudian saat berada di kantor, Michelle pun mulai tampak stres karena pekerjaannya. Apalagi ayahnya mengatakan bahwa perusahaannya mengalami kerugian sebesar 100 juta dolar. Dan Michelle pun berjanji akan berusaha untuk mempertahankan perusahaannya dan bisa kembali lagi mendapatkan keuntungan ratusan juta dolar. Beberapa hari kemudian, si Michelle pun didatangi oleh seorang pria bernama George. Di sana ternyata George memberikan si Michelle sebuah cincin karena George sendiri sudah jatuh cinta dengan si Michelle. Namun sayangnya lamaran tersebut pun ditolak oleh si Michelle. Kemudian di keesokan harinya saat berada di kantor, Michelle pun ditelepon oleh perusahaan yang ingin membeli saham mereka. Dan Michelle pun akan segera bertemu dengan bos perusahaan tersebut tepat jam 2 siang. Namun tiba-tiba Michelle pun mendapatkan sebuah telepon dari si Ryan dan mengajaknya untuk segera bertemu. Lalu si Michelle pun bergegas menemui si Ryan. Awalnya di pertemuan ini, si Michelle pun hanya berencana bertemu sebentar dengan si Ryan, mengingat dia ada janji untuk meeting dengan perusahaan lain tepat jam 2 siang. Namun Ryan pun mencoba merayu si Michelle agar tetap tinggal di sana dan mau menginap di rumahnya. Lalu si Michelle pun yang sudah jatuh hati dengan si Ryan lantas mau menuruti permintaan si Ryan dan segera membatalkan janjinya dengan perusahaan lain. Kemudian di malam harinya, Michelle pun membawa Ryan ke kantornya untuk melihat-lihat keadaan kantornya. Dan di sana ternyata mereka berdua pun langsung menunjukkan sebuah atraksi yang sangat luar biasa dan sangat di luar dugaan akal sehat, yaitu beradu mekanik dengan diikat menggunakan rantai. Lalu Michelle yang sudah jatuh hati pun langsung menuruti semua permintaan gila dari si Ryan.
Kemudian di keesokan harinya karena sudah jatuh cinta dengan si Ryan, Michelle pun dengan berani langsung mengajak si Ryan ke acara perusahaan ayahnya. Di sana Michelle pun dengan pedenya memperkenalkan si Ryan sebagai kekasihnya. Namun dengan gilanya si Ryan pun menyuruh si Michelle menemui tamu dengan keadaan lipstik yang belepotan. Dan di sana Michelle pun sempat bertemu dengan bos perusahaan yang dia sempat batalkan janjinya, yang membuat bos perusahaan tersebut pun sangat kecewa. Apalagi bos perusahaan tersebut pun sangat heran karena penampilan Michelle yang sangat berantakan dengan keadaan lipstik yang belepotan. Lalu di malam harinya Michelle pun pulang bersama anaknya si Dara. Dan di sana Dara pun menanyakan kepada Michelle kenapa lipstik ibunya itu sangat berantakan. Dan di situ anaknya pun langsung menduga pasti ibunya sudah beradu mekanik dengan seorang pria. Dara pun meminta ibunya tidak usah malu-malu karena dia juga sudah sering beradu mekanik dengan banyak pria. Mendengar perkataan anaknya, si Michelle pun langsung marah karena dia berpikir bahwa anaknya belum cukup dewasa. Akan tetapi si Michelle pun berpikir semua juga adalah salahnya karena dia belum bisa memberikan contoh yang baik bagi anaknya itu. Lalu di pagi harinya si Michelle pun langsung dimarahi oleh ayahnya karena ulah dan tingkahnya membuat perusahaan sangat malu. Apalagi dia bertemu dengan bos perusahaan yang akan membantu perusahaan mereka dari kebangkrutan dengan seorang pria yang tidak jelas dan make upnya pun berantakan. Ditambah lagi ternyata setelah ayahnya mencari tahu, ternyata si Ryan adalah mantan seorang kriminal berbahaya. Dan si Michelle pun berjanji kepada ayahnya akan fokus kepada perusahaan dan akan memberikan yang terbaik dan memperbaiki keadaan perusahaan tersebut. Kemudian suatu waktu tanpa diduga si Michelle pun mendapati anaknya secara langsung sedang beradu mekanik dengan si Ryan, sehingga membuat dia sangat marah dan kecewa kepada si Ryan. It's okay now. Lalu di keesokan harinya, waktu pun semakin mepet dan terdesak, yang membuat ayahnya si Michelle pun harus segera menjual sahamnya ke perusahaan lain. Namun si Michelle pun tetap yakin bahwa tidak perlu menjual saham perusahaan tersebut, karena dia memiliki strategi yang brilian untuk menjadi partner perusahaan lain tanpa menjual saham. Lalu setelah meeting selesai, si Michelle pun terlihat sangat stres karena masalah di kantornya dan masalah anaknya dengan si Ryan. Setelah itu tak lama kemudian si Michelle pun mendapatkan pesan dari si Ryan kalau dia ingin beradu mekanik dengan anaknya lagi. Lalu di situ si Michelle pun langsung menggunakan pesan tersebut sebagai bukti untuk laporan kepada polisi. Kemudian si Michelle pun lantas pergi ke rumah si Ryan untuk menghajarnya dan menahannya agar tidak pergi saat polisi datang. Dan di sana sempatlah terjadi perkelahian di antara mereka. Namun Michelle pun berhasil memukul si Ryan hingga membuatnya terbaring pingsan. Kemudian masalah dengan si Ryan pun sudah selesai hingga membuat Michelle pun harus memikirkan tentang perusahaannya lagi. Lalu suatu ketika si Michelle pun baru tersadar bahwa sebenarnya dia masih terlihat sangat cantik. Apalagi dia pun masih terlihat padat dan masih sangat sehat. Sehingga karena hal itu membuatnya pun mencoba menggunakan kelebihan yang dia punya dengan berdandan secantik mungkin dan segera bertemu dengan pimpinan perusahaan yang bernama Jesse. Dan saat bertemu Jesse pun tampak terpesona dengan kecantikan si Michelle. Lalu di sana Jesse pun akan mencoba memberi jawaban tentang kerjasama perusahaan mereka di malam harinya. Kemudian setelah itu tanpa diduga si Jesse pun langsung datang ke kantornya si Michelle. Dan di sana Jesse pun terlihat sudah terbuai dengan kecantikan si Michelle. Dan di sana akhirnya terjadilah kesepakatan untuk kerjasama di antara perusahaan mereka. Di sini sekaligus si Michelle pun berjanji akan memberikan jatah adu mekanik dengan si Jesse karena dia telah mau membantu perusahaan ayahnya dari kebangkrutan. Dan akhirnya film pun selesai. Okelah teman-teman, sekianlah alur cerita film kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Jack mengucapkan terima kasih banyak and see you next content.